Ketemu lagi sama Om yang paling ganteng seantero multiverse. Gimana kabar para pecinta Jav yang ada di seluruh multiverse? Kalau ada ayam, kenapa harus cari wanita bahenol? Brengsek. Oke, kencangkan sabuk pengaman kalian, tarik sempak dan perkuat biji mata kalian. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Diketahui 20 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2011, di tengah Samudra Pasifik, sebuah pohon raksasa muncul dari bawah lautan dalam dan akhirnya mengeluarkan sebuah tunas. Pohon tersebut menutupi langit hanya dalam waktu 9 hari. Nama pohon tersebut adalah Yggdrasil atau biasa disebut sebagai pohon kehidupan dalam mitologi Nordik kuno. Namun, kemunculan dari pohon tersebut juga membawa bencana di seluruh dunia. Dan karena hal tersebut, membuat separuh dari umat manusia mati, sementara sisanya dilahap oleh kelaparan dan juga wabah yang ada. Tak lama setelahnya, awakening pertama terlahir untuk menyelamatkan para manusia yang tersisa dari bencana mengerikan tersebut. Dan dari sinilah lahir awakening lain, dan mereka menyebut diri mereka sebagai seorang rider. Di dunia fantasi ini, rider adalah individu yang memburu para iblis dan juga monster yang mengancam kehidupan para manusia, mendapatkan harta, serta melindungi umat manusia. Karena pekerjaan seorang rider sangat berbahaya, membuatnya menjadi pekerjaan yang sangat menggiurkan, serta mereka digembar-gemborkan sebagai pahlawan bagi dunia saat ini. Tak jarang mereka dicemburui oleh kebanyakan masyarakat. Namun, terlepas dari itu semua, banyak dari mereka yang sudah menginspirasi banyak orang. Di sebuah kafe, Min Jae-hyun terlihat bertengkar dengan seorang pria bernama Jong Woo-min. Diketahui jika dia bekerja di agensi rider sebagai seorang perantara kerja bagi para rider yang saat itu sedang tidak tergabung dengan guild manapun. Dan saat ini, Min Jae-hyun diminta berada di garis depan sebagai sebuah tameng hidup dalam Red Dungeon yang penuh dengan iblis dan juga monster. Mendengar permintaan tersebut, Min Jae-hyun sangat marah karena dia menganggap jika mereka yang memiliki rank lebih rendah darinya tidak memiliki masalah dalam mencari pekerjaan. Sedangkan dia dipersulit dengan diminta menjadi tameng hidup di Red Dungeon berikutnya. Karena diketahui, seseorang yang berada di kelas martial art akan menjadi lambat karena terfokus kepada pertahanan dan juga serangan, ketimbang seorang yang ada di kelas mage yang memiliki peluang terluka yang besar karena berada di garis belakang. Namun para kelas mage ini bisa menghasilkan damage yang besar karena dilindungi dari depan oleh para kelas martial art. Jadi permintaan untuk seorang martial art sangatlah rendah karena mereka dianggap kurang berguna. Dan Min Jae-hyun menyesali keputusannya 10 tahun yang lalu karena tidak mengambil kelas mage saat dia kelas 3 SMP. Karena saat itu, bakat magenya berada di 97%, sedangkan top kelas mage saat itu yang bernama Seoina hanya memiliki 92% saja. Hanya karena reputasi sosial saat itu tidak berpihak kepada para mage. Jadi, Min Jae-hyun bersikeras untuk memilih kelas martial art. Tapi saat ini tidak ada yang bisa diubah, karena pertumbuhan step rider biasanya akan terhenti saat mereka beranjak di usia 20 tahun. Untuk bertahan di pasar kerja yang ada saat ini, Min Jae-hyun terpaksa mengambil pekerjaan tersebut, sembari menyesali keputusan hidupnya terdahulu. Dia lalu diperintahkan untuk berkumpul di pintu masuk dungeon pada jam 8 pagi. Jong Woo-min juga mengatakan jika dia akan ada di sana sebelum Min Jae-hyun masuk ke dalam dungeon. Keesokan harinya, Min Jae-hyun menunggu Jong Woo-min di depan pintu masuk dungeon, tapi dia tidak terlihat dimanapun. Min Jae-hyun berpikir tidak ada gunanya bagi Jong Woo-min untuk bertemu dengannya, karena dia adalah rider kelas mage rank A, sementara Min Jae-hyun adalah rider kelas martial art rank D. Saat bersiap pergi, Min Jae-hyun bertemu dengan seorang teman lama bernama Myung-ho yang juga akan melakukan Red Dungeon tersebut. Mereka berdua lalu mengobrol selama beberapa menit
sebelum dipanggil ke pintu masuk dungeon. Min Jae-hyun memeriksa ponselnya dan melihat foto almarhum ibunya sebelum pergi melakukan raid dungeon. Saat raid dungeon berlangsung, para mage terlihat suka mengejek para martial art untuk hiburan mereka. Min Jae-hyun mengabaikannya karena melihat kemampuan dari Guild Meteor yang entah bagaimana bisa memberinya keyakinan jika dia tidak akan mati dalam misi saat itu. Saat mengobrol dengan Myung Ho, Min Jae-hyun mencoba memeriksa inventory miliknya. Akan tetapi, sistem Aesir gagal memuat dan tidak bisa melakukan booting ulang. Bersamaan dengan hal itu, sebuah suara tak dikenal kemudian menuntunnya dan berkata agar dia mengikuti sebuah cahaya. Min Jae-hyun yang mendengarnya terkejut, kemudian mulai mengikuti cahaya tersebut. Saat sedang mengikuti cahaya dan memeriksa sistem Aesir, dia melihat jika sistem saat itu masih mati. Aneh baginya, karena dia tidak pernah menghadapi masalah seperti ini selama 17 tahun kehidupannya. Dia lalu berpikir, jika itu mungkin ada hubungannya dengan suara yang menuntunnya saat itu. Min Jae-hyun akhirnya tiba di depan sebuah ruangan yang memiliki pintu gerbang tersembunyi dan memiliki ukiran serigala di atasnya. Dia lalu berpikir tentang harta yang akan membuatnya menjadi sangat kaya saat membuka pintu gerbang tersebut. Akan tetapi, saat sudah berada di dalam ruangan tersebut, dia menemukan sebuah item bernama Odin Lost Eye. Dan pada saat yang sama, sistem Aesir melakukan booting. Dia melihat jika item tersebut berada di rank mythical. Daripada menggunakannya sendiri, dia lebih memilih untuk menjualnya agar bisa menjadi orang kaya. Dia lalu memutuskan untuk menyimpan item tersebut dan kembali ke kelompoknya. Setelah Min Jae-hyun memulai raid dungeon lagi, seluruh kelompoknya terjebak dalam sebuah kabut racun. Sementara Myung Ho mencoba untuk pergi dengan Min Jae-hyun. Dia ditusuk di belakang oleh sosok bayangan yang membuatnya harus mati. Min Jae-hyun menyadari itu bisa jadi adalah perbuatan para assassin yang ada di dungeon tersebut. Tiba-tiba, Jong Woo-min mengungkapkan dirinya dari bayang-bayangan dan langsung menyerang Min Jae-hyun. Yang akhirnya membuatnya sangat terkejut melihat Jong Woo-min adalah dalang di balik penyergapan tersebut. Jong Woo-min lalu mengungkapkan jika tugasnya adalah memusnahkan seluruh Guild Meteor. Hal itu Jong Woo-min lakukan karena dia sudah melakukan kontak dengan kliennya yang memerintahkan agar Jong Woo-min membunuh semua orang dari Guild Meteor tanpa terkecuali, termasuk Min Jae-hyun yang ada di sana. Pada saat itu, Min Jae-hyun mulai merenungkan keputusan yang telah diambil dalam hidupnya dan tidak mungkin baginya untuk menghadapi Jong Woo-min karena ia adalah seorang mage rank A. Tak hanya itu, Jong Woo-min termasuk dalam 2% jenius teratas dalam rank nasional. Namun, Min Jae-hyun ingin membalas dendam padanya karena dia tak hanya membunuh seluruh guild, tapi juga temannya. Tetapi, mengingat keadaan yang sangat terdesak, maka dia berkata jika dia tidak akan memberitahu siapapun tentang insiden di dalam dungeon. Akan tetapi, Jong Woo-min langsung menyerangnya. Min Jae-hyun tampaknya membenci kebodohan dan tindakannya yang akhirnya membuatnya berada dalam situasi tersebut. Saat itu, dia menyadari jika klien Jong Woo-min tidak lain adalah ayahnya sendiri. Jong Woo-min juga diketahui adalah orang yang membunuh ibunya 5 tahun yang lalu saat musim dingin. Dan saat ini ayahnya berusaha agar putranya dibunuh oleh pembunuh yang sama oleh orang yang sudah membunuh ibunya. Item yang ditemukan oleh Min Jae-hyun sebelumnya mulai bereaksi dengan sendirinya. Dan melihat hal itu, Jong Woo-min menyadari ada sesuatu yang tidak beres tentang aura yang ada di sekitar Min Jae-hyun. Saat Jong Woo-min menyerang, serangannya berhasil dihilangkan, yang seketika membuat Jong Woo-min terkejut. Min Jae-hyun menatap dengan tajam dan penuh amarah. Dia lalu menggunakan kartu kosong yang dia dapatkan untuk menyalin skill Blitzscane milik Jong Woo-min. Min Jae-hyun lalu mengeluarkan skill Blitzscane tersebut dan jumlahnya sangat banyak. Dan hal itu seketika membuat Jong Woo-min jatuh mental karena butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk mempelajari skill tersebut. Pada akhirnya, Min Jae-hyun berhasil membalaskan dendam pada pembunuh ibunya. Namun, saat itu dia juga terlihat sekarat.
Akan tetapi, dia diselamatkan oleh pembaruan yang baru saja dibuat oleh sistem. Sistem Aesir kini hilang dan diganti oleh sistem Nornir. Sistem tersebut juga akan membuatnya regresi ke masa lalu, tepatnya ke periode yang paling dia inginkan. Namun, dengan bergantinya sistem Aesir ke Nornir, maka Min Jae-hyun akan menjadi musuh agung daripada Dewa Aesir itu sendiri. Dia juga mendapatkan 2 skill pasif, yaitu One Who Observes by Gods dan juga Supreme God's Eye, serta diawasi oleh para setengah Dewa Aesir. Dan hal itu bukanlah sebuah mimpi, karena saat Min Jae-hyun terbangun, dia sudah berhasil melakukan regresi ke masa lalu. Lebih tepatnya ke periode 11 tahun yang lalu ketika dia masih kelas 3 SMP. Menyadari hal itu, dia kemudian teringat dengan ibunya yang sudah meninggal di lini masa sebelumnya. Dia yang sudah tidak bertemu dengan ibunya selama 5 tahun, kemudian memeluknya dengan penuh kerinduan yang mendalam. Waktu makan malam tiba. Min Jae-hyun melihat ibunya duduk di depannya. Dia terdiam, lalu bersedih karena tak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Dia terus memasukkan nasi ke dalam mulutnya untuk menyembunyikan air mata yang terus saja menetes. Dia melirik ibunya yang telah mengorbankan masa mudanya untuk menghidupinya. Wajahnya terlihat tampak muda, sama persis seperti yang diingatnya. Ibu Min Jae-hyun bernama Lee Son-ha. Ibunya kemudian menatap cemas ke arah putranya, sembari mendekatkan beberapa lauk pauk ke arahnya. Ibunya mengingat saat dia kembali dari kerja sore tadi, Min Jae-hyun memeluknya dan menangis sedih di pelukannya. Dia merasa jika saat ini hati Min Jae-hyun mungkin terasa sangat berat, seperti ada batu yang mengendap di sana. Seorang anak yang sudah tumbuh besar tanpa merasakan kasih sayang sedikit pun dari ayahnya. Min Jae-hyun bahkan melewati masa pubernya dengan tenang tanpa ada masalah. Sungguh memilukan baginya bahwa dia menderita sendirian tanpa menunjukkan tanda-tanda menyerah. Anak seperti itu bergantung padanya. Jadi dia tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban itu, kata ibunya dalam hati. Ibunya menatap wajah putranya dan mulai berbicara dengan hati-hati. Min Jae-hyun, apa ada sesuatu yang mengganggumu? Apa ada masalah saat mendaftar ke Akademi Miles? Tidak, Bu. Hanya saja aku tadi mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk? Iya, Bu. Ucap Min Jae-hyun sambil tersenyum. Bahkan ibunya menganggap itu sebagai alasan yang konyol. Namun ibunya tidak bertanya lagi. Min Jae-hyun meletakkan sumpitnya dan setelah berpikir sejenak, dia mulai berbicara. Ibu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baik, ibu siap mendengarkan. Ibunya berpikir dengan hati-hati. Mungkin ini akan mengungkap alasan dibalik putranya seperti ini. Ibunya mengangguk sambil meyakinkan dirinya sendiri. Jika putranya tidak menginginkan untuk sekolah ke Akademi Miles, maka dia akan memasukkannya ke sekolah normal saja. Tidak peduli seberapa terkenalnya akademi militer itu, tidak ada gunanya jika putranya tidak ingin ke sana, pikir ibunya dalam hati. Begini, Bu, aku berencana untuk mengubah kelas yang akan kuambil saat mendaftar nanti menjadi kelas mage. Kata-kata yang keluar dari mulut putranya benar-benar tidak terduga dan membuatnya terheran bukan main. Kenapa anak ini tiba-tiba mengubah tujuan kelas yang akan diambil? Bukankah belum lama ini dia terlihat sangat antusias untuk mendaftar ke kelas martial art? Ucap ibunya. Ibunya berpikir sejenak dan segera meletakkan tangannya di pipi Min Jae-hyun. Kamu tidak memutuskan hal ini secara tiba-tiba kan, Nak? Iya, hal ini sudah kupikirkan matang-matang, Bu. Keputusanku sudah bulat, ucap Min Jae-hyun. Senyum manis muncul di wajah ibunya. Aku mengerti. Lakukan saja apa yang kamu mau, Nak. Lupakan tentang uang. Selama kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan, ibu juga akan merasa senang. Entah kamu mau mengambil kelas mage ataukah yang lainnya, ibu akan selalu mendukungmu. Mendengar kata-kata ibunya, Min Jae-hyun menahan air matanya. Sekarang bukan waktunya untuk menangis, Nak. Min Jae-hyun mengambil napas dalam-dalam,
lalu menenangkan dirinya. Min Jae-hyun harus menjadi lebih kuat dari apapun untuk membalas dendam terhadap ayahnya yang kelak akan membunuh ibunya. Dan untuk bisa sukses di jalan mage seperti yang dia dambakan, dia harus bangun lebih cepat dan bersiap untuk menyambut awal yang baru. Dunia di mana kekuatan akan menjadi segalanya sudah menunggunya. Juga untuk bertahan melawan ayahnya yang merupakan rider rank A. Dia harus menjadi lebih kuat lagi dan lagi. Min Jae-hyun mengukir fakta itu di dalam hatinya yang terdalam. Sebuah pemberitahuan sistem lalu muncul dan berkata, "Quest Break is a mother of success telah berhasil diselesaikan. Anda memperoleh kartu kosong sebagai hadiah karena sudah menyelesaikan quest." Min Jae-hyun terlihat sedang melakukan beberapa peregangan dan mengangguk dengan ekspresi puas sembari berkata, "Bagus, aku sudah menyelesaikan quest serta mendapatkan kartu kosong kedua." Dia setidaknya yakin bahwa situasinya bergerak ke arah yang positif meskipun dia belum yakin apa itu sistem Nornir. Namun hal itu sudah menjadi keuntungan di situasi saat ini. Karena Min Jae-hyun memiliki pengetahuan dari masa depan, maka dia tahu tentang potongan tersembunyi dan juga reruntuhan yang bisa dia monopoli. Ingatan sebelumnya masih bisa dia ingat dengan cukup baik. Karena sebelumnya dia pernah bekerja sebagai pemandu di dalam dungeon. Tetapi terlepas dari itu semua, Min Jae-hyun tidak bisa menghilangkan satu kekhawatiran. Masalahnya adalah skill milikku. Jika Absolute Derivation dan Blitzscan dikesampingkan, maka aku hanya memiliki skill martial art. Min Jae-hyun duduk, kemudian bersandar di kursinya, sembari meregangkan tubuhnya. Mau bagaimana lagi? Karena sejak awal aku memang berencana untuk mengambil kelas martial art. Sejenak, Min Jae-hyun jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam saat dia melihat jendela statusnya yang terbuka. Levelku tampaknya sama seperti sebelumnya. Statistikku juga telah diatur ulang. Namun kenapa skill pasifnya tetap ada? Sementara Min Jae-hyun berpikir, peringatan dari sistem terdengar. Melalui skill One Who Observed by the Gods, skill pasif yang ada sebelum Anda melakukan regresi, semuanya akan dipertahankan. Setelah memeriksa semua skill barunya, Min Jae-hyun memutuskan untuk mendistribusikan poin status miliknya. Karena aku akan menjadi mage, maka strength bukanlah yang kubutuhkan saat ini. Aku setidaknya harus berada di level minimal dari dexterity untuk bisa menghindari serangan ke depannya. Tapi yang paling penting di atas itu semua, tentu saja, endurance. Ucap Min Jae-hyun. Endurance bukanlah status yang meningkatkan kekuatan serangan seperti strength maupun magic. Tapi hal itu akan memperlambat rasa lelah saat melakukan hal yang sama berulang kali. Sepertinya aku akan merasakan perubahannya saat aku naik level nanti. Min Jae-hyun berpikir sejenak. Kemudian dia menambahkan 2 poin miliknya ke dexterity, magic, dan juga endurance. Berkat itu, meski masih di level 7, namun endurance miliknya sudah berada di angka 14. Meski jika dia memasuki Akademi Mel sekarang, dia akan menjadi bagian dari rank atas di akademi tersebut. Aku sudah mengurus hal yang mendesak. Selanjutnya, skill mana yang harus ku pelajari? Ucap Min Jae-hyun. Min Jae-hyun melihat kartu kosong yang dia ambil dari inventory miliknya, sembari berkata, "Saat ini aku tidak membutuhkan skill serangan, karena aku sudah memiliki skill Blitzscan. Selain itu, jika aku menyalin skill tingkat tinggi, aku tidak akan bisa menggunakannya karena konsumsi mana akan sangat besar." Min Jae-hyun berbicara sambil memegang kartu kosong miliknya. Seperti yang diharapkan, yang paling kubutuhkan saat ini adalah skill penyembuhan. Pada tahun 2020 ini, kelas mage diperlakukan sangat buruk dan hal itu berbanding terbalik dari seseorang yang ada di kelas martial art. Tapi hal itu akan berbeda untuk rider yang tahu dengan skill penyembuhan karena mereka menerima perlakuan seperti seorang bangsawan kemanapun mereka pergi. Ini karena meskipun mereka bukan rider, namun mereka bisa bekerja di bidang medis apapun
Jadi ada preferensi tinggi untuk mereka. Jika aku mulai dengan penyembuhan, tidak ada alasan orang lain akan memandang rendah diriku lagi. Akan tetapi, hal yang paling menyusahkan adalah tidak mudah untuk bertemu dengan seseorang awaken yang memiliki skill penyembuhan. Selain itu, aku tidak punya pilihan dengan kasus Jungwoo-min. Tapi mulai sekarang, aku harus menggunakan kartu kosong seefektif mungkin. Karena aku tidak tahu berapa banyak kartu yang akan diberikan oleh sistem kepada aku. Namun sudah pasti mereka tidak akan memberiku item seperti ini dengan mudah. Saat sedang berpikir, ponsel Min Jae-hyun bergetar. Siapa yang menelponku? Min Jae-hyun meraih ponselnya yang bergetar dan melihat ke layar. Pengirimnya adalah Kim Yo-jung. Ekspresi Kim Jae-hyun terkaget sembari berkata, Kim Yo-jung? Kim Yo-jung adalah teman masa kecil dari Min Jae-hyun. Karena mereka tinggal bersebelahan rumah. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Dan pada saat yang sama, mereka juga mendaftar di Akademi Miles. Mereka adalah sahabat terbaik yang bersumpah untuk menjadi seorang rider bersama-sama. Namun, Min Jae-hyun meletakkan tangan di kepalanya karena merasa sakit kepala. Dadanya menegang, merasakan sakit yang luar biasa. Saat ingatan lama kembali muncul, Kim Yo-jung yang berlumuran darah dengan matanya yang hampir tidak terbuka. Di sana ada Min Jae-hyun di sampingnya yang merupakan satu-satunya orang yang selamat. Tampaknya trauma dari hari itu masih melekat padanya. Min Jae-hyun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Tidak apa-apa, aku bisa mengubahnya sekarang. Tidak, aku harus mengubahnya. Bersamaan dengan keputusannya yang tegas, wajah Min Jae-hyun menjadi rileks. Saat dia berpikir, pesan Kim Yo-jung berlanjut. Gadis ini masih sama seperti yang dulu. Min Jae-hyun membaca pesan yang dikirimkan oleh Kim Yo-jung dengan senyum kecil dan pahit. Setelah membaca pesan tersebut, wajah Min Jae-hyun kembali ceria sembari berkata, benar, ada orang ini. Salah satu dari 200 rider rank S yang ada di dunia, Saintes Yo Sung-eun. Dan skill yang menjadi andalannya adalah skill yang bernama Sacrifice. Min Jae-hyun meraih smartphone-nya dan dengan cepat berdiri dari tempat duduknya. Bu, aku mau keluar sebentar. Baiklah, berhati-hatilah dan jangan kembali terlalu larut ya. Setelah mendapatkan izin dari ibunya, Min Jae-hyun keluar dari rumah dan dengan cepat mengirim balasan kepada Kim Yo-jung yang berkata, aku akan segera ke sana. Sebuah mobil hitam melaju di jalan. Terdengar suara dari sekretaris sekaligus manajer dari Yo Sung-eun, yaitu Park Sung-jae yang sedang mengemudikan mobil. Aku akan memberitahu Anda tentang jadwal yang tersisa hari ini. Sebentar lagi, ada seminar di luar stadium pusat kota untuk para rider. Setelah itu, ada Red Dungeon rank B di distrik Songbuk. Lalu, inspeksi pangkalan stasiun di lapangan Wonju. Yang terakhir, Anda harus segera pergi ke Amerika, ucap Park Sung-jae. Saat dia melaporkan situasi saat mengemudi, Park Sung-jae menatap Yo Sung-eun dan terduduk di belakang sembari menghela nafasnya. Dia menghentikan laporannya sejenak dan bertanya, apa Anda baik-baik saja, Guildmaster? Anda terlihat tidak sehat. Aku baik-baik saja, hanya sedikit mengantuk. Itu karena Anda sudah mengambil terlalu banyak pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan kemarin, Anda terlalu membebani diri Anda sendiri saat berada di dungeon. Park Sung-jae berhenti sejenak dan melanjutkan perkataannya dengan hati-hati. Skill Anda adalah sacrifice. Bukankah skill tersebut akan melahap energi kehidupan Anda secara perlahan? Yo Sung-eun menutup mulutnya rapat-rapat. Tidak ada yang salah dengan kata-kata dari Park Sung-jae. Skill penyembuhan yang menempatkan Yo Sung-eun di jalan kesuksesan sacrifice. Skill ini sangat kuat sehingga bisa menyembuhkan apapun. Bahkan meski mereka yang hampir mati sekaligus akan bisa disembuhkan. Akan tetapi skill ini memiliki kelemahan yang sangat fatal. Setiap kali skill itu digunakan, maka akan mengurangi energi kehidupan dari penggunanya. Park Sung-jae kemudian bergumam di dalam hatinya. Andai saja ada skill lain yang setara dengan skill sacrifice miliknya,
maka bisa dipastikan jika Guild Master Yo Sung-eun akan bisa diselamatkan. Yo Sung-eun tersenyum dan menjawab perkataan dari Park Sun-jae. Bukankah kau sudah berjanji untuk tidak membahas hal itu, Sung-jae oppa? Park Sun-jae menoleh sedikit sembari berkata, jika terus seperti ini, maka Sentus Korea akan segera tumbang. Di sini kamu rupanya. Ayo pergi, ada banyak orang di depan kita saat ini. Min Jae-hyun dan Kim Yo Jung dipertemukan kembali setelah beberapa dekade. Suara Kim Yo Jung sejelas yang Min Jae-hyun ingat. Begitu juga dengan kelopak matanya serta rambutnya yang lembut diwarnai dengan warna oranye. Sembari melihat pemandangan yang familiar, Min Jae-hyun menjawab sembari tersenyum tanpa tersadar. Aku tahu. Jadi berhentilah menarikku. Kim Yo Jung meraih lengan baju Min Jae-hyun dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya. Dia terlihat kebingungan dan itu terlihat dari matanya saat melihat sekeliling. Min Jae-hyun tersenyum saat dia membalas dengan suara pelan. Jujurlah, kau memintaku untuk ikut denganmu karena khawatir kamu akan tersesat, bukan? Apa yang sedang kau katakan? Bukan begitu, jadi jangan salah sangka. Kalau begitu lepaskan tanganku. Kim Yo Jung memegang lengan baju Min Jae-hyun dengan kuat, kemudian terdiam. Min Jae-hyun lalu tersenyum dan mengatakan, bagaimana bisa gadis yang pandai belajar dan juga melakukan olahraga mengalami kesulitan menemukan jalannya? Hei, kau harusnya berterima kasih kepada aku karena bisa datang ke seminar ini. Apa kamu tahu betapa langkanya kesempatan untuk melihat Yo Sung-eun ini? Ucap Kim Yo Jung. Min Jae-hyun berpikir dalam hati sembari tersenyum. Ya, dia tidak salah. Karena jika aku menyalin skill sacrifice Yo Sung-eun, akan sangat membantuku di masa depan. Ditambah lagi, jika aku melakukannya dengan baik, aku mungkin bisa mendapatkan koneksi pribadi terbaik yang ada di Korea. Saat mereka sampai di area terbuka, mereka bisa melihat pemandangan panggung seminar secara keseluruhan. Orang-orang yang berkumpul di sekitar panggung berteriak dengan sangat gembira. Min Jae-hyun dan Kim Yo Jung terlihat duduk di kursi yang sudah disediakan, seperti yang diharapkan dari Yo Sung-eun. Ucap Min Jae-hyun. Di mana-mana ada spanduk yang bertuliskan nama Yo Sung-eun dan juga pujian untuknya. Diketahui juga jika Yo Sung-eun adalah healer rank atas, tidak hanya dalam negeri maupun di seluruh dunia mengetahui namanya. Di saat bekerja sebagai seorang raider belum menjadi hal yang biasa, Yo Sung-eun adalah orang yang pertama kali melindungi para warga sipil sebelum raider lain. Akan tetapi, saat Min Jae-hyun mengingat semua yang dia bisa tentang Yo Sung-eun, dia mendengar suara mikrofon yang tajam. Segera setelah itu, Yo Sung-eun muncul di atas panggung. Sorakan orang-orang yang ada di sana seperti guntur yang sedang menggemuruh. Tapi Min Jae-hyun tahu rahasia menyakitkan yang tersembunyi di balik senyuman yang Yo Sung-eun tunjukkan saat itu. 2 bulan dari sekarang, di tengah pembersihan dungeon yang ada di Itaewon, Yo Sung-eun akan jatuh ke dalam kondisi kritis. Penyebabnya tidak lain adalah skill penyembuhan miliknya, yaitu sacrifice. Dan hanya ada satu cara untuk menyembuhkan Guild Master Yo Sung-eun. Jae-hyun menganggukkan kepalanya. Panggung yang dia lihat dipenuhi dengan antusiasme. Kim Yo Jung berteriak kegirangan. Beberapa saat kemudian, seminar berakhir dengan sukses. Bahkan setelah selesai seminar, Kim Yo Jung masih saja membahasnya. Seperti yang kuharapkan dari Sung-eun nih. Dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi panutanku. Aku tidak berpikir Yo Sung-eun ingin memiliki kualifikasi seperti itu. Jangan merusak momen, oke? Iya Yo Jung. Aku harus pergi ke suatu tempat, jadi aku pergi dulu ya. Mendengar Min Jae-hyun, Kim Yo Jung berteriak kaget. Hei, bagaimana dengan aku? Kupikir kau punya nalar yang bagus dengan arah. Ekspresi Kim Yo Jung berubah kaku dan dingin. Dia melototi Min Jae-hyun dengan wajah penuh penghinaan. Benar. Aku mengubah jalur karirku.
menjadi kelas mage. Jadi nanti ajari aku tentang sihir. Dimulai dari teorinya ya. Meninggalkan suara gema Kim Yo Jung dari belakang, Min Jae Hyun pergi ke jalan utama. Aku yakin aku melihat mereka pergi di sekitar sini, ucapnya. Saat Min Jae Hyun melihat sekeliling, mobil hitam yang dikendarai oleh Yo Seung Eun pun terlihat di hadapannya. Min Jae Hyun dengan cepat mendekati mobil tersebut. Terlihat manajer Park Sung Jae sedang berada di sisi mobil tersebut. Melihat Min Jae Hyun mendekat, manajer Park Sung Jae berbicara dengan nada suara lelah. Maaf, tapi saat ini dia sedang tidak ingin hadiah dari penggemar. Aku datang untuk menemui direktur Yo Seung Eun. Mendengar kata-kata Min Jae Hyun yang tak terduga, Park Sung Jae menghela nafas. Lagi-lagi seorang rider fanatik yang gila, katanya dalam hati. Park Sung Jae berbicara dengan Min Jae Hyun sembari meregangkan alisnya. Hei, dengarkan aku baik-baik. Meskipun kamu ini adalah seorang fan, namun ada batasan yang tidak bisa kamu lewati begitu saja. Lagian, kenapa kamu datang tiba-tiba dan mengatakan hal seperti ini? Kau tahu, jika kau akan membuat direktur Yo Seung Eun menjadi tidak nyaman dengan ucapanmu. Aku kemari bukan karena alasan itu. Lantas apa? Park Sung Jae menjawab dengan ekspresi kosong. Min Jae Hyun tidak melepaskan kesempatannya dan dengan cepat melanjutkan kata-katanya. Aku tahu jika direktur Yo Seung Eun memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Aku bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Mendengar hal itu, Park Sung Jae berteriak, kemudian marah sembari menarik kerah baju Min Jae Hyun. Di mana kamu mendengar hal itu? Kenyataan bahwa Guild Master sedang sakit. Katakan padaku, ucap manajer Park Sung Jae. Min Jae Hyun lalu berkata, Manajer, jangan membuat kegaduhan. Tunggu sebentar, Sung Jae Oppa. Saat itu, seorang wanita menunjukkan dirinya dan menyela pembicaraan mereka. Seorang wanita dengan rambut hitam, kulit pucat, jari ramping, dan juga mata hijau tua. Dia adalah Yo Seung Eun. Dia bertanya, apa yang kamu katakan itu benar? Benar, aku bisa menyembuhkan penyakit Anda, Guild Master. Yo Seung Eun tenggelam dalam pikirannya sejenak. Lalu dia kembali ke Park Sung Jae dan berbicara. Oppa, berapa banyak waktu yang tersisa sebelum jadwal berikutnya? Sekitar 2 jam, jawab Park Sung Jae. Yo Seung Eun kemudian berkata, naiklah, mari kita bicara di tempat yang tenang. Ada terlalu banyak mata di sini. Beberapa saat kemudian, di dalam Guild Lotus, tepatnya di kantor pribadi Nona Yo Seung Eun. Yo Seung Eun mempersilahkan Min Jae Hyun untuk duduk. Duduklah. Yo Seung Eun menyilangkan tangannya dan bertanya, bagaimana kamu akan menyembuhkan penyakitku? Aku minta maaf, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Jika Anda benar-benar ingin mendengarnya, aku akan memberitahu Anda. Akan tetapi, jika demikian, aku harus menolak untuk menyembuhkan Anda. Kau anak yang cukup berani. Yo Seung Eun menatap mata Min Jae Hyun dan melanjutkan. Selanjutnya, bagaimana kau akan menyembuhkanku? Min Jae Hyun menyilangkan tangannya dan berbicara. Aku akan jujur kepada Anda. Aku berencana untuk menyalin skill sacrifice milik Anda. Yo Seung Eun menatap Min Jae Hyun dengan kaget. Park Sung Jae yang ada di sana tidak bisa menahan amarahnya lagi dan akhirnya memukul meja. Tidak ada alasan lagi untuk terus mendengarkan hal ini. Apa kamu tahu skill seperti apa sacrifice itu? Sampai kamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu adalah skill unik milik Guild Master. Lantas bagaimana kamu menyalinnya? Kami saja tidak memiliki formula untuk melakukannya. Sejujurnya, tidak ada kata-kata yang salah dari yang diucapkan oleh Park Sung Jae. Skill unik sebenarnya tidak dapat disalin. Rumus skill normal lainnya mungkin akan bisa, namun untuk rumus skill unik tidak ada sama sekali. Jadi itulah kenapa skill unik pada akhirnya akan dimonopoli oleh satu orang maupun keluarganya. Duduklah. Jika aku tidak bisa melakukannya, maka sejak awal aku tidak akan datang ke sini. Mendengar kata-kata kurang ajar Min Jae Hyun, Park Sung Jae mengerutkan kening. Oppa, duduklah.
Tidak akan terlambat, mari putuskan setelah mendengar caranya. Untuk menyembuhkan penalti dari skill unik, diperlukan skill unik lain atau skill dengan rank lebih tinggi. Kebanyakan orang akan memiliki pertanyaan seperti ini. Tidak bisakah seseorang menyembuhkan dirinya sendiri dengan skillnya sendiri? Sayangnya, itu tidak mungkin. Arti dalam skill Yosungan, sacrifice, adalah pengorbanan. Dan itu bisa dianggap sebagai persembahan kepada para dewa. Dengan demikian, Yosungan dibatasi untuk menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan skillnya. Yosungan tertawa pelan dengan tangan disilangkan. Kalau begitu, buktikan padaku. Begitu Yosungan selesai bicara, dia berkonsentrasi pada mana dan mulai menggunakan skill sacrifice-nya. Kekuatan kehidupan yang cepat terpancar di tangannya, lalu bersinar dengan cahaya damai. Efek hijau mulai mengalir ke tubuh Min Jae-hyun. Ini sesuai rencana, ucap Min Jae-hyun. Dia mulai tersenyum. Dia mengeluarkan kartu kosong yang dia simpan di inventorinya. Anda dapat menyalin skill baru. Apa Anda ingin memasukkan sacrifice ke dalam kartu kosong? Segera setelah demonstrasi skill Yosungan selesai, peringatan sistem muncul lagi. Skill sacrifice telah didaftarkan pada kartu kosong. Min Jae-hyun tersenyum licik dan berbicara. Anda mungkin masih belum percaya padaku. Kalau begitu, aku akan membuat Anda percaya. Min Jae-hyun lalu menggunakan skill sacrifice yang seketika membuat Yo Seung-eun dan Park Sun-jae terkejut melihatnya. Min Jae-hyun kemudian berkata, sekarang, haruskah kita memulai negosiasinya? Min Jae-hyun tersenyum senang. Seperti yang diharapkan, penalti dari skill sacrifice, di mana konsumsi energi kehidupan penggunanya benar-benar terhapus. Itu adalah efek dari kartu kosong. Yo Seung-eun tersenyum pada Min Jae-hyun yang sedang membaca informasi skill saat dia bertanya. Jadi, apa yang kamu inginkan dari guild kami? Beberapa saat yang lalu, Yo Seung-eun yang telah melihat sendiri bagaimana Min Jae-hyun menggunakan sacrifice membuatnya tertarik. Fakta bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit yang sama sekali tidak bisa disembuhkan menarik perhatiannya. Akan tetapi, apa yang paling dia sukai adalah cara dari Min Jae-hyun dalam mengambil keputusan. Meskipun dia adalah seorang anak SMP, dia berani menghadapi Yo Seung-eun yang merupakan seorang guild master dari Guild Lotus. Menarik sekali. Senyum mengembang di bibir Yo Seung-eun. Min Jae-hyun berbicara tanpa khawatir. Tolong, jadilah sponsorku. Sponsor? Sponsor yang bisa membantumu tumbuh sebagai seorang rider. Begitu maksudmu? Benar, aku punya mimpi yang cukup besar. Tapi untuk menjadi kuat, aku butuh uang dan juga sebuah koneksi. Dan masih banyak hal lainnya. Dan saat waktunya tiba nanti, aku ingin Guild Lotus menjadi sponsorku. Min Jae-hyun sudah tahu fakta bahwa sehebat apapun talenta dan juga bakatnya, dia tidak akan bisa berkembang jika lingkungan dan orang-orang di sekitarnya tidak bisa mensponsorinya. Namun, untuk tumbuh sendiri, ada terlalu banyak hal yang harus dia perhatikan ke depannya. Yo Seung-eun berpikir sejenak, lalu dia menyentuh bibir manisnya. Baiklah, jika kamu memiliki nyali yang besar untuk melakukan hal seperti ini, maka kurasa akan layak jika kami berinvestasi kepadamu. Kamu juga memiliki skill. Namun, aku punya syarat. Min Jae-hyun menelan ludahnya. Dia menyipitkan matanya dan menatap intens kepada Yo Seung-eun, kemudian bertanya dengan suara tenang sambil terus menatapnya. Sebuah syarat? Ya, benar. Sebuah syarat. Yo Seung-eun tersenyum cerah dan terus berbicara. Penyakitku, seperti yang kamu juga tahu, adalah masalah pribadiku. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Guild Lotus. Tapi yang kamu inginkan bukan hanya diriku sendiri, tapi juga sponsor dari seluruh Guild Lotus untuk mensponsorimu tanpa alasan. Tidak adil, begitu kan maksudmu? Baiklah kalau begitu, aku akan memutuskan setelah mendengar syaratmu. Bagaimanapun orang yang dirugikan di sini bukanlah aku, melainkan Yo Seung-eun itu sendiri. Jadi tidak mungkin dia akan memberikanku syarat yang sulit. Apa kamu punya guild yang ingin kamu ikuti? Apa saat ini dia sedang mencoba merekrutku? Apa kamu serius bertanya seperti itu?
Tentu saja, aku bukan orang yang suka bercanda tentang hal seperti ini. Ada beberapa alasan kenapa aku mengatakan hal seperti ini. Tatapan Yo Sung Eun menjadi cukup serius dan kemudian melanjutkan perkataannya. Pertama, kamu sudah mengetahui tentang penyakitku, yaitu seorang guild master dari Guild Lotus. Meskipun itu adalah informasi rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang saja. Namun, fakta jika kamu mengetahuinya adalah bukti jika kamu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi. Aku tahu karena aku sudah melakukan regresi dari masa depan, namun aku tidak bisa memberitahukan kepadanya. Yang kedua, kamu menyalin skill sacrifice milikku dengan sangat sempurna. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menyalin skill unik sampai saat ini. Dan juga, aku penasaran, berapa banyak lagi skill yang bisa kamu salin? Kemungkinannya tidak terbatas. Apa ada alasan ketiga? Benar, yang ketiga adalah yang paling penting. Yo Sung Eun mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan saat dia menutup jarak antara dirinya dan Min Jae Hyun. Ketiga, kamu tidak menunjukkan rasa gugup saat berada di hadapanku saat ini. Seorang anak yang cukup berani di depan Guild Master dari Guild Lotus. Menurutku, kau ini menawan. Bagaimana menurutmu? Tidakkah kamu berpikir jika semua ini sudah cukup untuk merekrutmu? Jika dia memasuki Guild Lotus saat ini, dia pasti akan menerima perlakuan yang baik dan dihormati. Hal ini sangat diperlukan oleh seseorang untuk memasuki guild agar dia bisa benar-benar berkembang. Sejauh yang aku tahu, membuat kontrak antara guild dan siswa yang belum dewasa adalah ilegal. Mendengar kata-katanya, bibir Yo Sung Eun tersenyum, seolah-olah dia mengharapkannya. Apa kamu pernah dengar tentang hak negosiasi prioritas? Hak negosiasi prioritas adalah hak bagi sebuah guild untuk mensponsori perkembangan dari seorang kadet rider yang belum dewasa. Dengan janji, saat dia dewasa nanti, guild akan lebih diprioritaskan untuk menandatangani kontrak yang sudah disepakati sebelum guild manapun. Biasanya, itu adalah kesempatan yang hanya diberikan oleh seorang monster jenius yang memiliki sebuah potensi. Min Jae Hyun tersenyum pahit saat mengingat masa lalu. Yo Sung Eun menyeringai setelah melihat wajah Min Jae Hyun. Meski begitu, dia masih memiliki sisi imut seperti anak kecil. Kami akan mengirimkan kontak ke rumahmu. Begitu kamu memberitahu kami alamatmu, pikirkanlah baik-baik sebelum memutuskan. Biar kusembuhkan Anda dulu. Akan kumulai. Kuserahkan padamu kalau begitu. Min Jae Hyun mengaktifkan skill sacrifice miliknya dan kemudian berhasil menyembuhkan Yo Sung Eun. Hal itu lantas membuat Park Sun Jae terbelalak melihatnya dan tidak menyangka jika Yo Sung Eun akan bisa disembuhkan di depan matanya sendiri. Dia menunduk dan berkata, "Aku minta maaf atas kejadian sebelumnya. Tolong, sembuhkan direktur." Tidak masalah. Jika di posisimu, aku juga tidak akan mempercayai perkataan dari seorang anak kecil. Aku akan membalas tindakan kasarku nanti. Pemberitahuan sistem lalu muncul dan memberitahu jika penyakit dari target berhasil dihilangkan dan juga level pasif dari First Aid Arts telah naik ke level 9. Min Jae Hyun tersenyum. Semua sudah selesai. Cobalah untuk bergerak sekarang. Yo Sung Eun berdiri lalu mengeluarkan sedikit cahaya di sekelilingnya. Gejala penyakitku semuanya sudah hilang. Terima kasih. Namun, bukankah kamu akan menerima penalti karena melakukan hal ini? Aku baik-baik saja. Jika saatnya nanti kau bisa mengobatiku. Baiklah. Akan kulakukan lain kali. Ini kartuku. Aku akan memenuhi seluruh syaratmu sebisaku. Hubungi aku kapanpun. Dan pikirkan lagi mengenai tawaran yang sudah kita bicarakan barusan. Melihat hal itu sebagai sebuah kesempatan, Min Jae Hyun lalu berbicara. Sebenarnya, aku punya sesuatu yang ingin kuminta dari kalian. Keesokan harinya, terlihat Park Sun Jae yang membukakan pintu mobilnya. Min Jae Hyun turun, dan dia sedang berada di sebuah dungeon rank E di bawah kepemilikan dari Guild Lotus. Dia tersenyum dan berkata, jika dia harus selamat di tempat tersebut dan harus segera naik level.